Shalom, puji nama Tuhan. Sermon hari ini saya mengucap syukur boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu pujian yang sering menguatkan saya, mengingatkan saya manakala saya mengalami masalah-masalah yang sukar, manakala saya mengalami persoalan pergumulan yang berat. Pujian ini selalu mengingatkan kepada saya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan kehidupan semua orang yang ada di bawah kolong langit ini, semuanya pasti mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Dan masalah, persoalan, pergumulan yang berat itu pasti sebagai seorang yang percaya, jika kita beriman, jika kita percaya, jika kita berharap kepada Tuhan, ada jalan keluar. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah menghadapi setiap masalah, persoalan, sesulit, sesukar apapun itu. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Mazmur 130 ayatnya yang ke-7, satu ayat saja. Mazmur 130 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Sekali lagi saya bacakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara, Nats hari ini mengingatkan, memerintahkan kepada kita supaya kita berharap kepada Tuhan. Setidaknya ada 2 alasan mengapa Alkitab menulis akan ayat ini. Kalimat yang telah kita baca ada 2 hal. Yang pertama adalah perintah bahwa banyak kesempatan manusia seringkali berharap kepada hal-hal yang lain. Berharap kepada dukun, kepada paranormal, bahkan kepada orang-orang pintar. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua mengingatkan kepada kita karena Tuhan tahu hal yang paling baik bagi kita adalah berharap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita tidak mudah menyerah dalam keadaan situasi apapun, ketika menghadapi masalah yang berat, kita dituntut bagaimana respon kita. Karena respon setiap orang yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang berat pasti berbeda-beda. Ada yang tetap berusaha, semangat, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tetapi ada respon yang tidak mau percaya, tidak mau berharap, bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka menyerah pada keadaan karena mereka merasa sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban yang mereka alami. Sesungguhnya jika kita mau berusaha dan meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, pasti ada jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita dari Tuhan. Ada banyak rumah tangga menjadi hancur dan berujung pada perceraian karena masing-masing pasangan merasa tidak sanggup untuk mengatasi konflik yang terjadi. Ada lagi orang yang nekat mencari pertolongan, mencari dukun, paranormal, orang-orang pintar. Ia tidak lagi mau bersabar menantikan Tuhan bertindak dalam persoalan pergumulannya. Bahkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba karena alasan stres, tidak kuat menanggung beban masalah, persoalan yang berat, dan lain sebagainya. Saudara, inti dari semua adalah karena mereka mudah menyerah pada keadaan. Jika sikap mudah menyerah ini tidak seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Kita tidak perlu menyerah. Kita tidak harus menyalahkan keadaan. Karena kita percaya kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang El Shaddai. Kita punya Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Percaya bahwa tidak ada perkara yang terlalu sulit dan sukar untuk diselesaikan oleh Tuhan. Sebab tangannya terlalu kuat untuk menopang kita. Karena itu tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan yang telah kita baca dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7 bagian B berkata, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Secara khusus kepada orang Israel, ada begitu banyak masalah persoalan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan selalu datang menolong, memberkati, melindungi mereka. Saudara, orang lain boleh saja berkata, masalahmu terlalu sukar untuk diselesaikan. Penyakitmu terlalu sulit untuk disembuhkan. Mana mungkin kamu akan berhasil jika kita terintimidasi dari orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan negatif atas kehidupan kita, atas masalah kita. Pasti akan berputus asa dan kita pasti mudah menyerah. Saudara,
Menyerah berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Menyerah berarti kita tidak mengerti bahwa di balik masalah ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu sebesar apapun masalah yang kita alami atau sesulit apapun situasinya, tidak perlu kita menyalahkan orang lain atau kita menyalahkan akan Tuhan. Kita marah kepada Tuhan, kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, bertekun dan bersabar menantikan Tuhan adalah kunci untuk mengalami mujizat. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, Alkitab selalu memotivasi kita, selalu mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah di dalam segala keadaan apapun itu. Tuhan ingin agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya tetap berjuang dan tidak mudah menyerah. Sebab Dia selalu mengingatkan kepada kita, selalu menguatkan kita, selalu membawa kita pada satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Dan kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadanya. Dan dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sesulit, sesukar, bahkan seberat apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami, ingat, kita jangan pernah menyerah. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Janji Tuhan selalu ya dan amin bagi setiap orang yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur jika kembali pada saat ini mengingatkan kepada kami semua bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, orang yang percaya kepada Engkau, apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kami alami, seberat apapun itu, kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh berputus asa. Karena kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai, melindungi, menguatkan, bahkan meneguhkan. Bahkan kami percaya mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, ingatkan kepada kami, mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami tetap setia menanti akan jawaban dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua orang yang menyaksikan akan sermon hari ini, diberkati, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, memiliki iman, pengharapan, dan kasih, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.